sehingga boleh melaksanakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami berdoa. Silakan Krisdayanti dimulai atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah peletakan batu pertama Ibu Krisdayanti. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis, baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Orang kafir tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mengomentari dan juga membedah setiap ceramah dari Ustadz Abdul Somad ya. Kalau di awal dicuplikan tadi teman-teman sekalian, di mana beliau berkata bahwasanya itu haram hukumnya ya masuk ke dalam rumah ibadah orang kafir. Orang kafir yang dimaksudkannya adalah orang-orang Kristen teman-teman sekalian. Karena tak lain dan tak bukan ya. Karena Ustadz Abdul Somad ini sering menyerang kekristenan teman-teman dalam setiap ceramah-ceramahnya. Memang nanti ada alasan ketika mungkin mau ditanyakan atau apa, ada alasan dia. Karena dia hanya ceramah kepada umatnya. Tapi kan bukan dia yang posting kemana-mana. Tapi atas seizin beliau lah. Sehingga setiap ceramahnya itu diposting ke media sosial. Sehingga banyak orang yang kemudian merespon apa yang disampaikan oleh Abdul Somad ini. Termasuk saya teman-teman sekalian. Ketika saya mendengarkan hal ini, tentu terganggu ya. Sebagai orang Kristen, saya juga terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Nah teman-teman sekalian, semua diharamkannya. Untuk masuk ke gereja itu haram ya. Masuk ke tempat ibadah orang-orang kafir itu haram menurut dia. Saya juga bingung ya. Kalau begitu tidak usah tinggal di Indonesia kalau menurut saya. Karena di Indonesia itu teman-teman sekalian ada 6 agama ya. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu, dan ada Islam ya. Jadi bukan hanya Islam aja yang ada di Indonesia. Lagi pula ideologi dan dasar Indonesia ini ya itu bukan sebuah agama, tetapi berdasarkan Pancasila. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada ustadz seperti Abdul Somad ini yang mengharamkan segala sesuatunya, ada banyak yang sejenisnya teman-teman ya. Kalau saya lihat itu ada juga yang mengharamkan tidak boleh mengidolakan pemain bola kalau dia orang Kristen ya. Tidak boleh juga berkunjung misalnya ke tempat-tempat yang pernah dipakai untuk ibadah ya. Misalnya Candi Borobudur ya. Ada salah satu ustadz juga mengatakan demikian. Itu haram hukumnya. Tidak boleh datang ke sana katanya ya. Karena sama saja kita menjadi kafir kata dia. Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Abdul Somad ini. Dia akan menjadi sama saja menjadi kafir kata dia. Kemudian teman-teman sekalian, dia tadi juga berkata bahwasanya orang-orang kafir itu tidak bersunat. Wow, dari mana Abdul Somad itu mengambil itu sebuah kesimpulan ya bahwa orang-orang kafir itu tidak bersunat gitu. Kami di suku Nias itu wajib sunat gitu ya. Bukan soal aturan agama, tetapi memang itu dari segi kesehatan itu bagus untuk laki-laki ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Abdul Somad ini dia tidak berpikir gitu ya. Masa dia mengatakan demikian teman-teman sekalian? Tidak wajib mandi katanya. Mana ada
orang Kristen itu juga harus mandi. Gitu. Bukan ya seperti di ajaran kalian lah, itu tergantung kalian lagi sebagaimana ajaran-ajaran Islam. Tetapi di dalam kekristenan itu apa yang diklaim oleh Abdul Somad, apa yang disampaikan Abdul Somad itu sama sekali tidak benar, itu fitnah. Nah, teman-teman sekalian, yang menariknya di sini teman-teman yang akan kita bahas, Ibu Krisdayanti, ya seorang artis dan juga sekarang sudah menjadi anggota dewan, luar biasa sekali. Dia ya membangun sebuah gereja, ya, di mana dia hadir dalam peletakan batu pertama dan juga dia didoakan oleh seorang pendeta setempat, di mana Ibu Krisdayanti di sana sampai mencucurkan air mata, terharu karena didoakan oleh pendeta. Ini luar biasa sekali. Nah, tentu saja kalau Ustadz Abdul Somad menonton ini, dia lagi akan berkata bahwasanya itu haram. Itu haram itu ya. Itu bukan muslim sejati itu si Krisdayanti itu. Kan kita juga melihat teman-teman sekalian ya, komentar-komentar para kandurun-kandurun juga ya. Mereka katakan kan ada banyak sekali masjid-masjid yang bisa dibangun. Kenapa Ibu Krisdayanti itu bangun gereja? Itu tak ada otak gitu ya gitu. Ada yang maki-maki teman-teman sekalian. Tapi kenyataannya saat ini sudah dilaksanakan oleh Ibu Krisdayanti, di mana dia membangun sebuah gereja dan bukan hanya itu, dia juga menyumbangkan alat musik untuk memuji nama Tuhan. Nah, ini yang lucunya karena Ustadz Munjir juga, Ustadz Somad, Ustadz Firanda dan juga beberapa ustadz yang lain mengharamkan musik. Nah, justru dari Ibu Krisdayanti menyumbangkan musik. Waduh, saya nggak habis pikir teman-teman sekalian ya. Pasti habis di babat ini Ibu Krisdayanti akan diceramai oleh para ustadz-ustadz yang seperti udah Abdul Somad ya, Ustadz Muncir dan sejenisnya mungkin ya. Jadi saya berpikir bahwa mereka nanti akan goreng-goreng ini katanya ya. Pasti dia akan mengkaitkannya tentang ajaran lain sebagainya lagi. Ya, saya akan nantikan video itu pasti teman-teman sekalian. Karena memang menurut mereka itu semua haram teman-teman. Ya, haram semua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, mari kita menonton teman-teman sekalian video yang dimana Ibu Krisdayanti ini meletakkan batu pertama, bahkan juga sempat menyampaikan beberapa dorongan, beberapa motivasi ya yang disampaikannya kepada jemaat setempat, dan bahkan sampai di tempat di mana gereja itu akan dibangun ya, sampai dia memberikan semen ya atau peletakan batu pertama teman-teman sekalian, dan itu sudah didoakan oleh seorang pendeta di sana ya, dengan menggunakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Waduh, ini haram lagi ini. Pasti diharamkan lagi oleh Abdul Somad. Oke teman-teman sekalian ya, supaya kita bisa diberkati bersama. Mari kita langsung saja untuk melihat videonya. Biarlah videonya ini nanti boleh memberkati kita semua dan juga menjadi pelajaran bagi kita supaya kita menghargai perbedaan. Mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Ibu, kalau matur nuwun, jadi mudah-mudahan sarana jalan ini bisa mempermudah ibu. Tidak sulit lagi kalau mau jalan ke makam atau pulang ke rumah. Ya. Mudah-mudahan. Jangan sok ganteng gitu dong. Setelah lolos persyaratan. Jadi saya mengundang saudara-saudara semua para jemaat juga untuk kita bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama. Kita doakan semoga pembangunannya juga lancar tanpa ada halangan. Segera insya Allah Januari 2022 kita bisa gunakan sebaik-baiknya balai latihan kerja tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala rahmat, kami bersyukur kalau pada siang hari ini boleh bersama Ibu Krisdayanti, utusan Tuhan untuk rakyat Indonesia, khususnya di GKJW Jemaat Tambak Asri Desa Sidoasri ini. Dan saat ini Tuhan, kami secara simbolis akan meletakkan batu pertama. Kami memohon anugerah-Mu, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, sehingga pembangunan BLKK ini boleh berjalan dengan baik
dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas, dan boleh bermanfaat bagi banyak masyarakat. Muka juga yang akan melindungi, memberkati Ibu Krisdayanti dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan bijaksana sehingga boleh melaksanakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami berdoa. Silakan Ibu Krisdayanti dimulai atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah peletakan batu pertama Ibu Krisdayanti. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga manfaat untuk kita semuanya.